Halo guys, jumpa lagi di channel gua Faye Cyberwolf. Oke, hari ini gua akan membuat lagi video ya yang tak kalah menarik. Kemarin kan gua banyak bikin video tentang tutorial ya, kita bermain live streaming di aplikasi Reality ya guys. Nah, cara-caranya sudah gua bahas, sudah gua kupas tuntas di tutorial video kemarin ya. Dan hari ini gua akan beda lagi, akan memberikan bagaimana sih cara supaya kita itu lebih maksimal saat live ya, atau live streaming ya. Sebutnya live itu singkatan aja sih, kepanjangannya itu live streaming ya. Kalau kita ini disebutnya live streamernya gitu ya, baik mau live streamer atau VTuber atau YouTuber atau apapun itu ya, yang penting kita nge-live atau membuat konten ya, dan lain-lain. Oke, perlengkapan apa aja sih yang kita butuhkan di saat kita buat live gitu ya, saat kita nge-live. Oke, jadi langsung aja gue akan bahas tuntas di sini. Banyak yang bertanya, kak, gue live udah lumayan nih berkembang gitu ya, ramai pengunjung, tapi gue kadang-kadang kewalahan, kerepotan gitu pada saat mereka membuat sebuah konten atau nge-live ya, persiapannya itu tidak matang lah, tidak maksimal gitu ya. Oke, jadi gua kasih tahu ya, misalnya nih contoh, biasa gua nge-live itu kan tentang game ya, atau tentang sosialisasi lainnya ya, misalnya tentang curhat gitu ya, misalnya ada pengunjung yang curhat nih ke gua, atau ada yang bertanya nih tentang apapun, misalnya tentang gaming atau tentang teknologi HP Android, atau termasuk tentang pasangan hidup dan lain-lain. Jadi campur, yang namanya sosial itu kita topiknya banyak banget ya. Oke, dan biasanya kalau gua nge-live itu, biasa gua nge-live di Reality ya, aplikasi Reality. Sebenarnya aplikasi apapun bisa sih, mau di Imo TV atau di apalagi Omelet, Monolive atau apapun lah. Aplikasinya ini gua sih ngasih caranya ini global ya, global, yang pastinya live streaming judulnya itu. Oke, biasanya kalau gua nge-live itu gua itu suka ada tambahan bumbu ya, bumbu penyedap kalau makanan, nah, ibaratnya seperti misalnya ada tambahan misalnya pada saat istirahat atau jeda atau nge-break, misalnya gue buka open request nih, misalnya open request lagu gitu ya, lagu atau cuplikan video atau apapun lah yang sesuai kebutuhan live gue. Biasanya open lagu gitu ya, mencairkan suasana. Nggak mungkin kan kita cuman istilahnya ngobrol tanpa ada musik, itu gue rasa kering ya live kita. Nah, biasanya gue open request lagu, jadi para pengunjung itu pada request. Nah, di situ apa aja sih yang kita perlu persiapkan? Itu yang pertama pastinya handphone ya, HP. Kalau kita nggak ada HP, mau nge-live-nya gimana kan gitu, mau pakai aplikasinya gimana? Jadi HP yang pertama. Yang kedua itu aplikasinya, aplikasi live streamingnya. Mau aplikasi apapun ya bebas, yang penting kalian nyamannya di mana terserah. Oke, yang ketiga itu adalah persiapan ini, mental ya. Kita harus siap pada live streaming itu, siap bertanya jawab dengan pengunjung ya, ngobrol. Kalau misalnya kita membuka sebuah konsultasi, kita tanya jawab apa. Oke, yang keempat headset ya, headset atau earphone atau headphone ya. Itu yang perlu persiapkan ya. Bebas, misalnya headphone-nya atau earphone-nya harus gimana kak? Bebas. Mau bawaan dari HP kita bisa, apapun bisa, mau headphone yang kecil ya, atau headset Bluetooth seperti ini kan gitu ya, saja. Atau misalnya kan saya cuman adanya headset gaming, bisa. Gue juga kadang suka pakai headset gaming ya, seperti ini, headset gaming ya. Headset gaming bagus sih, oke, malah lebih enak kalau kata gue lebih sering pakai headset gaming karena ada mikrofonnya, jadi kita bisa lebih maksimal suara kita ya. Kadang-kadang suka ada yang bilang gini, kak, kenapa kalau nge-live kok suara kakak keras gitu ya, kedenger jernih gitu, lebih menonjol ya, karena gue pakai headset gaming ya, udah ada
settingan maksimal dari mikrofonnya gitu ya. Kalau headset yang kecil kan kadang-kadang suka ada gimana lah gitu ya suaranya gitu. Tapi kalau yang headset kecilnya yang bagus sih ya oke-oke aja, tergantung dari kualitas headset. Balik lagi sih seperti itu. Oke, headset ya. Yang berikutnya ada apa lagi yang perlu kita siapkan? Mungkin pastinya air minum ya. Kita mau air minum kemasan botol atau mau pakai gelas, pokoknya kita harus siapkan itu, karena pada saat kita nge-live lama-lama, apalagi durasinya lama, misalnya sampai 2 jam, 3 jam atau di atas 3 jam, pasti habis suara kita ya, lama-lama seret gitu, kering. Kita harus minum ya. Berikutnya apa lagi kak? Oh ya ini tripod. Jadi ya ini buat dudukan HP kitanya pada saat streaming. Jadi kita nggak pegel megangin terus gitu kan. Kalau disimpan di meja kan kita harus posisi badannya ngikutin pegel. Jadi kalau pakai tripod kan bisa ngikutin posisi gimana enaknya kita gitu. Seperti itu. Terus ya kalau diperlukan tisu ya kalau misalnya kita kadang-kadang capek untuk keringat apa ya, itu mah nggak terlalu penting banget ya tisu ya, itu kalau yang mau pakai. Terus ada bolpen, kita siapkan bolpen. Kalau misalnya kayak open request lagu kan pasti mereka pada ngerembet gitu ya, ngechat judul lagunya. Gua nggak mungkin dibaca satu-satu, pasti ntar kelewat gitu ya, tenggelam gitu chatnya. Jadi gua catat satu-satu, catat. Kalau enggak minimal kita harus ada teman kita pada saat kita nge-host atau live, ada teman di sebelah kita yang bantu nyatet. Catat ya, bolpen pastinya. Bantu catat. Terus buku ya, satu lagi pasangannya buat kalau nggak nyatetnya di mana gitu. Kemarin sih ya buku apapun bebas lah, mau buku tulis, buku apa ya, kalian bisa beli di toko buku ya atau di tempat fotokopi. Tapi kemarin gua nge-live sambil cosplay ya, soalnya gua buku tulis sudah pada habis. Gue iseng aja kemarin beli di shopping online ya. Di online gue beli ini buku Death Note ya sambil cosplay gitu. Soalnya rata-rata pengunjung juga pada pakai buku Death Note. Teman gue juga yang suka nemenin gue nge-live pakai ini. Bukunya Death Note cuy. Yo, siapa yang mau dicatat namanya gitu. Nggak, ini bohongan ya, cuman buku biasa sih, cuman cosplay aja variasi Death Note ya seperti ini. Nah, biasa gua suka nyatet judul lagu yang pengen di request gitu ya. Dicatat di sini buku ya. Tadi kan bolpen buat nulisnya, bukunya gitu ya. Nah, ini buku Death Note-nya guys. Gua baru beli, dan sebenarnya gua nggak beli yang asli ya. Yang asli itu mahal. Sebenarnya dulu gua punya yang asli buku Death Note, cuman udah habis. Udah gue pakai catat sama gambar-gambar, udah habis, dan gue beli lagi yang baru ya supaya ada halaman kosong lagi. Oke, ini Death Note ini gue beli murah banget sih, harganya juga nggak sampai 50.000 ya, murah banget ini ya. Gue nggak harus buku asli atau apa ya, ini buku yang biasa aja Death Note-nya gitu. Yang penting gue cuma kebutuhannya supaya bisa catat aja pada saat live. Oh, bagus juga ya, ada pembatasnya nih. Pembatasnya ya, jadi nggak pusing gitu. Seperti itu sih. Keren ini bukunya Death Note ya. Terus ya tinggal catat aja, misalnya request lagu, gua catat di Death Note judul lagu. Ntar judul lagunya mati, enggak lah, bercanda ya. Nah, ini cuma buku. Gua catat di Death Note di buku judul lagu. Terus kadang-kadang suka ada yang boleh minta nomor WA atau IG atau sosmed apapun, misalnya Facebook atau apa. Oke, mereka kadang-kadang ngirim kan di DM atau di apa. Gue suka lupa, makanya gue catat di buku. Kadang suka lupa ya. Mau di screenshot susah juga ya. Kadang-kadang kan gak mungkin kalau yang beberapa orang yang minta gue SS semuanya, terus kadang suka tenggelam gitu kan si chatnya atau gimana. Ya udah gue catat aja. Yang di DM itu kan gak akan hilang kecuali kita delete, hapus. Gue catat di buku. Terus apalagi kadang-kadang suka minta channel, nama channel gitu kan atau apa, terus namanya siapa gitu. Gue catat namanya. Aduh, lucu juga ya. Kadang suka bercanda juga, kak jangan dicatat namanya lah, ntar gua mati. Enggak bercanda, enggak ya, bohongan ini. Karena Death Note ini kan gua bahas sedikit ya dari anime Death Note gitu.
Jadi menceritakan sebuah kisah buku yang kalau dicatat namanya tuh mati ya. Entah dari Shinigami ya, si Ryuko Shinigami entah gabut lah gimana dia menjatuhkan buku ke bumi, ditemukan sama si Light gitu. Dan ada detektif L juga yang menyelidiki kasus itu. Oke, ceritanya gitu sih. Kalian yang wibu atau yang otaku atau apapun itu, pencinta anime yang tahu Death Note pasti tahu lah ya Death Note. Nah, gue tertarik sih, sempat iseng aja beli cuma buat nyatet aja lah. Soalnya buku udah pada habis gitu. Ya nggak apa-apa, koleksi juga. Sambil koleksi tadi mau beli kalungnya juga yang si L, tapi nggak dulu lah. Gue nggak sampai kebutuhannya ke situ banget. Terus apalagi tadi headset udah, HP. Kalau bisa nih kalian, kalau ada HP 2, gunakan HP satu lagi. Soalnya kadang-kadang siapa tahu buat foto gitu ya, atau ya kalau HP satu juga bisa screenshot. HP kedua siapa tahu kita misalnya ingin kebutuhan pakai voice changer atau dan lain-lain gitu. Nah, yang misalnya pengen pakai voice changer jadi suara loli atau Shota atau apa. Kecuali kalau yang pengunjungnya yang dia banyak sih yang bakat skill alami ya, bisa suara loli, suara Shota. Tapi kalau voice changer kan mungkin bisa niru suara robot, suara apa gitu kan. Nah, macam-macam. Jadi kadang-kadang live streamer itu unik-unik, ada yang pakai suara asli, ada yang pakai suara loli, ada apa. Tapi kalau yang nggak bisa suara loli, dia ya pakai voice changer gitu kan. Selain buku gitu ya, voice changer itu pakai apa? Aplikasi ya. Ntar gue bisa bahas lah di channel berikutnya tentang voice changer. Itu aja yang perlu dibutuhkan sih. Udah sih, simple itu aja. Jadi ya kalian tinggal berjalan aja. Buku, headset kan tadi ya. Apalagi lah. Ya kalau apa sih? Beberapa di aplikasi live streaming kan mungkin udah ada tersedia apa sih menu fitur seperti kita bisa masuk langsung berhubungan dengan YouTube ya. Dia bisa setel musiknya di YouTube. Tapi kalau nggak ada, kalau kita ada laptop ya pakai laptop untuk apa background ya. Kadang kan supaya nggak kering, banyak juga yang live streamer itu nge-live pakai background gitu ya. Bisa dari HP langsung dari YouTube, fitur yang disediain. Kalau di reality ada YouTube, tinggal masuk buka YouTube gitu kan. Tapi kalau nggak ada pakai laptop gitu ya. Jadi disambung suara pakai alat lagi, ntar kedengeran ke open mic live kita. Itu aja ya. Satu lagi casan, charger ya. Kita nggak kerasa kadang kita nge-live berapa jam udah mau lowbat lagi. Jangan sampai lagi nge-live tiba-tiba mati HP-nya, lowbat atau gimana. Pokoknya sedia payung sebelum hujan, intinya gitu sih ya. Jadi casan perlu. Udah situ aja. Bolpen, buku apabila perlu ya, buku buat jaga-jaga, headset ya, kalau ada HP 2 boleh, kalau ada satu ya udah nggak apa-apa, satu aja, nggak menuntut harus 2, terserah kalian. Terus casannya tadi udah. Oke, sama air minum ya, itu aja sih yang perlu kita butuhkan. Terus kita ambil posisi tempat yang enak pada saat kita live streaming, jadi jangan sampai duduk kaku pegel gitu, pegel ya. Udah itu aja sih yang kita butuhkan ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Solusi dari gua ini ya. Kalian mau coba silakan cara gua ini. Itu aja, gua nggak banyak-banyak lah ya, simple aja. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Gua pamit dulu guys. Bye bye.